Dan itu bukti bahwa tanaman cabai itu apabila akarnya terluka, maka jamur penyebab patogen itu akan mudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan, pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu kepada teman-teman atas dukungannya sehingga channel saya bisa bertahan hingga hari ini. Sedikit saya berbagi informasi, harga jual buah cabai di daerah saya sekarang sudah memasuki kepala 8 teman-teman ya, dari petani. Kalau untuk di pasaran itu sudah memasuki kepala 100. Jadi harga cabai saat ini sangat fantastis sekali. Dan itu mungkin harapan kita semua kalau bisa harga cabai itu sebisa mungkin harganya selalu tinggi, tetapi itu tidaklah mungkin karena sangatlah wajar ketika buah cabai harganya itu kadang-kadang naik dan turun. Faktor yang terjadi di lapangan itu bisa karena menurunnya petani cabai atau meningkatnya petani-petani yang mungkin karena sekarang cuaca yang sangat ekstrim ini sehingga tanaman cabai sahabat-sahabat petani itu mungkin ada yang gagal panen. Seperti biasa, hari ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai untuk menjaga bakal-bakal buah yang baru dan bakal bunganya, mengingat tanaman cabai saya ini sekarang sudah memasuki pembuahan kedua. Dan yang akan saya lakukan hari ini adalah melakukan penyepraian kalsium untuk menjaga perkembangan buah dan bakal bunganya agar tidak terjadi kerontokan. Tujuannya penyepraian kalsium itu bukan hanya untuk menjaga bakal buah, tetapi juga dapat meningkatkan imunitas pada tanaman cabai kita. Di saat musim hujan yang saat ini intensitasnya masih tinggi, penggunaan kalsium itu sebisa mungkin kita tingkatkan. Karena apa? Apabila tanaman cabai kita itu memiliki imunitas yang kuat, maka daya bertahan ketika terjadi serangan penyakit maupun serangan hama, tanaman cabai kita itu masih bisa bertahan. Tanaman cabai saya ini jenisnya jenis kaliber teman-teman ya. Dan jenis kaliber itu setelah saya beberapa kali melakukan budidaya tanaman cabai, menurut saya jenis kaliber ini jenis unggulan teman-teman ya. Jadi kenapa saya mengatakan jenis unggulan? Walaupun tanaman cabai jenis kaliber itu daunnya itu nampak terlihat keriting teman-teman. Kalau kita lihat seksama ini nampak terlihat keriting sepertinya seperti ini. Tetapi bakal-bakal buah yang dikeluarkan itu tidak rontok. Dan keunggulannya juga tidak cuma sampai di situ ya. Cabai kaliber ini, jenis kaliber ini untuk ketahanannya itu menurut saya itu lebih kuat daripada jenis-jenis lainnya. Ini mohon maaf saya tidak menjatuhkan jenis atau merek dagang lainnya, tetapi ini dari beberapa pengalaman saya lakukan penanaman ini, jenis kaliber ini lebih tahan terhadap penyakit maupun terhadap serangan hama. Saya melakukannya ini tanpa menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik, tetapi untuk perkembangannya itu standar saja ya teman-teman ya, tidak terlalu juga bagus saya katakan, tetapi cukup memuaskan menurut saya.
Dan untuk tingkat kelayuannya itu memang ada dari 1200 pohon ini, untuk tingkat kelayuannya itu saya baru-baru ini pun juga terjadi. Itu ada satu ini teman-teman, kemarin tuh ada satu yang di dalam situ, itu saya biarkan, nggak saya cabut sampai kering pohonnya. Di video sebelumnya itu sudah ada. Dan ini ada satu yang memang layu, dan ini layu tuh sebenarnya begini teman-teman ya. Nah ini ada layu, nah layu fusarium ini sampai mati-matinya saya nggak cabut juga, saya biarkan. Layu juga ini seperti ini. Itu dulunya ini pohon ini tuh rebah teman-teman ya. Waktu hujan lebat deras, itu karena buahnya ini banyak ini teman-teman, sebenarnya banyak, daun-daunnya juga rimbun, itu dia turusnya itu tidak mampu menopang sehingga dia rebah. Terus saya benarkan, jarak 2 hari itu langsung layu teman-teman ya. Dan itu bukti bahwa tanaman cabai itu apabila akarnya terluka, maka jamur penyebab patogen itu akan mudah masuk. Kenapa terluka? Karena pohon cabainya ini roboh sehingga akar-akarnya itu pada putus dan akarnya terluka, maka jamur patogen penyebab penyakit itu akan menyusup melalui akar dan akan merusak jaringan tanaman sehingga tanaman cabai kita layu. Jadi seperti ini. Nah, ini kemarin tuh sudah saya ganjal 2 ini, cuma rupanya sia-sia saya mengganjalnya, layu juga. Terus langkah yang biasa saya terapkan di lapangan teman-teman ya, ini mungkin bisa saja untuk secara teorinya saya silahkanlah teman-teman pikirkan saja, tetapi dari pengalaman saya itu, apabila ada tanaman cabai yang layu itu tidak saya cabut teman-teman, saya biarkan, justru tidak terjadi penularan teman-teman ya. Kalau lah tanaman cabai itu ketika terkena layu fusarium lalu itu menular, contohnya ini kita bisa lihat sama-sama, ini semati-matinya di tempat, dan di sebelah-sebelahnya pun tidak terjadi penularan. Bahkan kalau kita lihat sama-sama di daerah sana tuh, nah kita bisa lihat sama-sama teman-teman ya, tidak ada yang layu. Cuma ada yang layu juga dulu di sana satu, itu dari umur 2 bulan kalau tidak salah itu sudah layu, dan tidak saya lakukan pencabutan, tetapi alhamdulillah tidak menular ke tanaman-tanaman lainnya. Jadi saya berkeyakinan apabila tanaman layu karena serangan layu fusarium, jamur penyebab layu fusarium maksudnya, itu kita biarkan saja, biarkan jamur itu dia tidak menyebar ke tanaman lainnya, biarkan saja dia menyerang ke pohon yang sudah layu seperti ini. Nah ini kita nggak cabut, jadi saya tidak mengocorkan fungisida maupun bakterisida, tetapi alhamdulillah tanaman yang di sebelah-sebelahnya itu tidak terjadi penularan, sehingga apa, biaya dalam saya melakukan perawatan tanaman cabai itu tidak ugal-ugalan atau tidak terjadi pemborosan. Itu berdasarkan pengalaman, tetapi secara teori mungkin saja bisa terbantahkan dengan mudah, tetapi menurut saya pengalaman itu adalah guru terbaik bagi kita dalam melakukan sesuatu hal. Dan teman-teman, untuk di lahan yang satunya itu mohon maaf sekali belum selesai teman-teman ya, tapi untuk persemaiannya itu sudah umur 2 minggu itu untuk persemaiannya, bibitnya itu yang saya siapkan, dan itu tipenya bukan tipe yang seperti kaliber ini, dan tipenya itu tipe merunduk. Untuk mereknya itu nanti ya saya sebutkan, tidak saya sebutkan hari ini. Ini saya targetkan nanti 1 bulan itu saya sudah melakukan penanaman. Jadi teman-teman tunggu saja videonya. Nanti saya akan bagikan dari pengocoran pertama sampai dengan pengocoran kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan memasuki masa generatif. Nanti saya akan tunjukkan secara terbuka ke teman-teman apa saja yang saya berikan atau saya lakukan pemupukannya, dan itu tidak ada yang saya tutup-tutupi, secara terbuka sekali, dan kita lihat sama-sama bagaimana nanti perkembangannya. Jadi teman-teman semua yang menonton video saya itu tidak termakan hoax ya, jadi seperti itu. Mungkin videonya ini sudah cukup lama ya saya berbicara di depan kamera ini, dan saya akan lanjutkan penyepraian kalsiumnya
Untuk kalsiumnya itu silahkan teman-teman pilih bebas, mau kalsium yang merek dagangnya seperti apa, itu bebas, silahkan mau dikocorkan mau dispraykan. Yang penting saat musim hujan pemberian kalsium itu ditingkatkan, tujuannya untuk meningkatkan imunitas pada tanaman cabai kita. Untuk menutup video ini, sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semua, terima kasih yang sebesar-besarnya yang selama ini telah setia menemani channel kami sehingga channel kami bisa bertahan hingga hari ini. Baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.